Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semangat terus belajar berjuang melawan hawa nafsu, belajar berbenah jiwa, belajar mentauhidkan hati, belajar menjadi salikin dan murodun. Karena video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodun. Jadi bagi yang belum memiliki guru yang mursyid dalam kehidupan nyata, maka carilah guru yang mursyid di sekitaran kita untuk membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan thoriqoh, ilmunya ilmu tasawuf, ilmu hakikat makrifat, dan juga syariatnya juga kita pakai, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu hakikat dengan ilmu syariat tidak bisa dipisahkan. Ilmu hakikat membutuhkan jasad, membutuhkan syariat untuk menyempurnakannya, gitu ya. Bagaimanapun kita adalah umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Quran dan Sunnah kita kerjakan. Kalau bisa kerjakan semuanya, karena pada umumnya seorang guru yang mursyid itu akan sebelum-sebelumnya itu akan menganjurkan kita untuk menjadi seorang yang bertakwa dan menjadi ahli abid terlebih dahulu. Tentunya awal-awalnya, pertama-tamanya kita bertobat serta ikhlas. Yang digembleng itu adalah keikhlasan di dalam jiwa kita dalam setiap amal ibadah dan amal soleh, juga amal kebaikan yang lainnya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ruh amal adalah ikhlas, dan ini adalah Ibnu Athaillah memberi tips bagaimana cara meraih dan menumbuhkan keikhlasan. Nah, kita akan membahas tentang cara meraih dan menumbuhkan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang Al-Hikam. Judulnya, kemasyhuran sangat membahayakan seorang murid. Nah, saya ulangi, kemasyhuran sangat membahayakan seorang murid. Kuburlah dirimu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur atau ditanam hasilnya kurang sempurna. Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Nah, berikutnya adalah Syekh Abdullah Asyarqawi. Beliau adalah seorang dosen di Al-Kairo, Mesir ya, menjelaskan bahwa maksud tanah kerendahan adalah tanah yang di sana popularitas tak tumbuh subur. Maksudnya, kuburlah dirimu di sana adalah kau tidak usah menempuh sebab-sebab popularitas, seperti dengan cara menawarkan dirimu untuk sebuah jabatan yang membuatmu terkenal. Seandainya kau terpaksa terkenal, kau harus merendah hati dan jangan mencari kedudukan tertentu.
Jangan memandang jabatan yang sedang kau sandang sebagai hal yang besar. Yakinlah bahwa kebaikan akan kau dapatkan saat kau meninggalkan itu semua. Namun, jangan kau tinggalkan semua itu kecuali atas bimbingan gurumu atau atas izin Tuhanmu. Ibnu Athaillah memberi contoh tentang hal itu dengan ungkapan, sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur benihnya hasilnya kurang sempurna. Maksudnya, benih yang tidak ditanam dalam-dalam hanya akan tumbuh lemah, kering, dan tak bisa dimanfaatkan. Bahkan mungkin benih itu akan mudah dimakan oleh burung atau binatang lain sebelum tumbuh menjadi tanaman. Demikian pula seorang salik, jika ia mencari-cari popularitas di awal, jarang yang berhasil di akhir. Semakin ia merendahkan diri, maka makom ikhlas akan semakin cepat diraihnya. Bila sejak awal ia mendasari segala urusannya atas sikap menjauh dari makhluk, tidak mau dikenang, tidak suka popularitas, dan memilih untuk bersama Tuhannya, ia akan bersama Tuhannya. Jika Tuhannya berkehendak, Dia akan memunculkannya dan menjadikannya terkenal. Jika tidak, Dia akan menutupinya dan membuatnya tidak dikenal. Abu Al-Abbas rahimahullah berkata, siapa yang menginginkan popularitas, ia adalah budak popularitas. Siapa yang mencintai para penguasa, ia akan menjadi budak penguasa. Siapa yang menyembah Allah, baginya sama saja terkenal maupun tidak. Nah, ini adalah anjuran bagi seorang salikin ya. Biasanya seorang salikin ini kan dulu saya pernah menjelaskan di tahun-tahun lalu bahwa ada fase salikin yang tauhidriyah itu ya maksudnya, karena memang banyak contoh para salikin yang awal-awal menjadi salikin itu kan lagi taat-taatnya ibadah, lagi senang-senangnya mengamalkan ilmu tauhid, maka sehingga ketauhidan itu menjadi tauhidriyah. Nah, biasanya kan selalu diomong-omong, dibahas-bahas kepada orang yang bukan sesama salikin gitu. Bahkan kepada sesama salikin pun seharusnya ya adabnya itu tidak perlu dibahas gitu, cukup konsultasi dengan seorang guru yang mursyid saja. Namun pada kenyataannya seorang salikin ini banyak pamernya kepada yang non salikin, sehingga banyak dikatakan musyrik, dikatakan sesat karena memang bukan konsumsi publik gitu loh. Jadi hal ini tuh bukan konsumsi publik, jadi yang mana seorang awam itu pasti akan merasa aneh dan merasa sesuatu yang gimana gitu, karena memang ilmu tasawuf ini kebanyakan adalah membahas tentang makna-makna batiniah Al-Quran gitu, bukan makna lahiriahnya. Kalau makna lahiriahnya tentang syariat, kalau makna batiniahnya kan tentang ke hakikat dan kepada ketauhidan, maka sehingga terasa aneh, maka dianggap sesat atau dianggap musyrik atau dianggap apalah gitu yang tidak sesuai atau segala macam, padahal orang awam tersebutlah yang belum memahaminya. Maka seorang salikin yang baru menempuh jalan ruhani sebaiknya merahasiakan ilmu ini. Nah, makanya di bawah penjelasan di video ini ya, saya ada hashtagnya itu kan tauhid, ahad, Allah atau al-hikam, tasawuf, spiritualitas islami gitu. Makanya saya kasih tag seperti itu agar orang-orang yang searching di YouTube ini adalah orang-orang yang hanya beritikad dan berniat belajar tasawuf, bukan untuk orang awam, kecuali orang awam itu mau berbenah dan sudah mengalami kebangkitan spiritual. Makanya saya di sini sebut dibuat untuk umum. Untuk umumnya di sini adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual dan ingin mencari jati dirinya tapi masih bingung, saya ini harus kemana, tapi ada yang harus saya cari gitu, padahal yang dicari itu masih ada di dalam hatinya. Tapi karena belum tahu ilmunya dan belum memiliki guru yang mursyid, maka orang itu kadang butuh bimbingan. Karena sekarang zaman online, maka diperkenalkanlah di sini gitu, diperkenalkan di sini karena bukan tanpa proses gitu ya. Intinya ada syarat khusus dan memang harus diberi izin oleh seorang guru yang mursyid yang terdahulunya gitu. Tidak ujuk-ujuk
membahas ilmu tasawuf di sini tanpa seizin guru yang mursyid gitu. Dan ini memang pelajaran online itu memang agak-agak terhijab energinya, makanya saya sarankan punya guru yang mursyid ya. Dan saya anjurkan juga kepada para subscriber atau para sahabat hikmah di sini yang baru belajar tasawuf, tolong jangan suka diceritakan kepada orang-orang atau teman-teman atau sahabat yang bukan seorang salikin, yang mana akan menyebabkan perselisihan atau salah paham gitu, sehingga ibaratnya niat kita baik tapi malah orang tanggapannya, persepsinya itu lain. Maka kalau misalkan mau, silahkan di-share video ini, tapi tanya dulu kira-kira orang itu pernah enggak mengalami kebangkitan spiritual gitu. Tapi kalau sudah, boleh dikenalkan video ini. Tapi kalau misalkan orang itu tidak tahu tasawuf atau tidak mengenal tasawuf dan tidak punya niat untuk mencari guru tasawuf, sebaiknya video ini tidak boleh di-share gitu, karena teksnya aja kan spiritualitas Islami, tasawuf, tazkiyatun nafs. Nah, jadi untuk orang-orang yang butuh itu gitu, atau orang salikin yang butuh jadwal ilmu tambahan gitu, jadwal tambahan ilmu gitu, tolabul ilmi tambahan gitu jadwalnya ya. Selain belajar di online, selain belajar di majelis thoriqoh, juga buat di rumah gitu. Jadi bisa sambil tiduran, sambil senderan, tapi kita tetap belajar ilmu tasawuf gitu ya. Nah, di sini jadi siapa yang menginginkan popularitas, ia adalah budak popularitas. Siapa yang mencintai para penguasa, ia akan menjadi budak penguasa. Siapa yang menyembah Allah, maka baginya sama saja terkenal ataupun tidak. Dan anjuran kepada para salikin yang baru menempuh jalan ruhani, jangan memiliki hasrat ingin terkenal, atau jangan memiliki hasrat untuk populer, atau intinya jangan memiliki hasrat untuk terkenal. Itu urusan Allah gitu, karena ibaratnya terkenal ataupun tidak, yang penting kita istiqomah berjalan menuju Allah, itu saja kuncinya. Masalah nanti ibaratnya terkenal atau tidak, Allah yang akan memperkenalkannya. Karena memang jujur, video konten YouTube ini bagi yang subscriber dari awal ya, awalnya kan di sini kan lagu-lagu sholawatan gitu, terus tentang warna, tentang karakter, atau tentang psikologis umum gitu. Misalkan warna hijau, misalkan bakatnya kemana, karakteristiknya bagaimana. Awalnya kan begitu dulu gitu ya. Jadi di sini juga video konten YouTube saya juga tidak ujuk-ujuk langsung belajar tasawuf, tidak gitu. Tapi alhamdulillah ya, masya Allah, tabarakallah gitu, seiring waktu berjalan ternyata arahnya ke sini tanpa disengaja gitu, tanpa disengaja ingin memperkenalkan ilmu tasawuf, tidak. Karena memang boleh dilihat video konten YouTube saya di awal ini ya, memang awalnya kan lagu-lagu dan juga tentang warna-warna, atau tentang yang cita-cita anak kecilnya pengen apa, sudah gedenya jadi apa, itu kan awalnya dari situ. Tapi tiba-tiba ya Allah menghendaki saya berada di sini dan belajar membahas tasawuf. Tentu dengan segala kerendahan hati, saya tidak merasa diri saya ini sebagai siapa-siapa, tidak. Karena sudah sering dijelaskan di video-video sebelumnya bahwa siapapun kedudukan kita, apapun kedudukan kita di dunia ini, di status sosial kita, kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi jangan merasa sebagai guru, jangan merasa sebagai seorang mursyid atau kiai atau ustadz atau misalkan pejabat atau sebagai direktur, sebagai siapapun, tidak. Semuanya kita adalah pelajar. Mungkin pelajarannya saja berbeda-beda. Ada yang pelajarannya umum yang tiada henti, tapi karena kita di sini belajar tasawuf, maka kita pun belajar tasawuf seumur hidup kita. Karena ilmu itu wajib hukumnya kita gali, kita dalami, kita laksanakan, kita amalkan sampai kita masuk ke liang lahat. Itulah kewajiban seorang umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingatlah selalu, kita semua adalah pelajar di muka bumi ini. Jangan merasa kita siapa, karena diri ini bukan siapa-siapa. Semakin kita belajar tasawuf, semakin diri ini tiada, semakin diri ini bukan siapa-siapa, semakin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, semakin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itulah pelajaran kita yang kita
tanamkan di dalam hati. Kita itu bukan siapa-siapa, hanya seorang wayang yang dijalankan oleh dalang ya. Jadi jangan merasa diri siapa-siapa, tidak ya. Tidak boleh, karena ilmu tasawuf itu kebersihan hati, maka tidak akan ada kesombongan sebiji sawi pun di dalam hati kita. Selama masih ada kesombongan walaupun sebiji sawi di dalam hati, maka itu namanya bukan tasawuf. Karena tasawuf itu atau sufi itu bersih dari segala selain Allah di dalam hatinya. Maka sibukkan diri dengan zikrullah, sibukkan diri kita dengan riyadhah, sibukkan dengan amal kebaikan dan takwa, maka insya Allah hati kita akan bersih dari segala penyakit batin. Apalagi keakuan diri ini akan menyingkir jauh-jauh, karena intinya ya di dalam hati kita hanya Allah ya. Mau keceplosan mau keceplosan, tapi enggak lah, ini online ya, nanti saja kalau misalkan ada waktu bertemu siapa yang, tapi ini saya khusus ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu jamaahnya wanita misalkan sama-sama di Jakarta, misalkan mau ketemu sama saya silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan jamaahnya laki-laki, sebaiknya gabung di majelis thoriqoh. Kalau memang mau gabung sama Thoriqoh Akmaliyah, ada bareng ngaji sama saya, tapi itu rame-rame gitu ya. Tapi kalau misalkan secara privat itu saya hanya mengajarkan untuk ibu-ibu saja gitu ya. Jadi mohon maaf kalau secara pribadi saya agak dibatasi percakapannya atau chatnya dengan lawan jenis, karena memang saya ya khususnya untuk ibu-ibu saja gitu ya. Nah, keikhlasan juga selain kita untuk merendahkan hati kita, untuk bertawadu, serta larangan untuk memiliki hasrat ingin terkenal, juga adanya manfaat uzlah. Jadi untuk menumbuhkan keikhlasan itu selain tidak memiliki hasrat untuk terkenal, dan juga manfaat uzlah ya. Dan tentunya uzlah ini akan kita bahas di session berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga bisa difahami, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin, is the best always. Jazakillah khairan.